warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 5, pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak yang solih, bersama dengan Bu Fatma. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagaimana biasa, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Baik, jika sudah selesai berdoa, mari sama-sama kita masuk ke pembelajarannya ya. Apakah antum punya cita-cita? Apakah cita-cita antum? Apakah antum ingin menjadi pilot, dokter, atau guru? Atau apakah antum bercita-cita menjadi anak yang soleh? Apa arti cita-cita itu? Jadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau antum misalnya bercita-cita menjadi anak soleh, kira-kira anak soleh itu apa artinya? Jadi anak soleh itu artinya adalah anak yang baik. Ciri-cirinya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh juga kepada guru, setia kepada kawan serta menghargai sesama. Menjadi anak soleh tentunya pasti disayang Allah. Bagaimana ciri anak yang soleh? Yang pertama, jujur ya, karena orang jujur itu insya Allah disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur itu terbagi 3 ya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya adalah selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Artinya kita selalu taat sama Allah ya. Kita diperintahkan sholat ya, entah dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain, kita tetap melaksanakan sholat dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Dan kemudian kita selalu berusaha untuk menaati perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah dalam kondisi terang-terangan ya, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Kemudian yang berikutnya, jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu dengan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Misalnya ketika waktunya ulangan ya atau ujian, gurunya antum menyampaikan agar antum melaksanakan ujian dengan jujur, tidak boleh ada yang menyontek. Maka antum tetap menjaga sikapnya antum dan berlaku jujur pada dirinya antum ya, menjawab soal-soalnya dengan dirinya antum sendiri ya, dengan kemampuannya antum tanpa menyontek. Kemudian berikutnya, jujur kepada orang lain. Ciri-cirinya menepati ucapannya ketika berjanji ya, atau misalnya antum menemukan barangnya temannya antum yang hilang ya, dan kemudian antum mengembalikannya. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang ya yang jujur. Dan kemudian tentunya pasti ketika jujur berarti dia masuk dalam kategori anak yang soleh ya. Kemudian berlaku jujur itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dicontohkan oleh Rasul. Salah satu hadis Rasul, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga.
jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, jadi tinggal kita memilih ya, mau menjadi anak yang jujur atau tidak ya. Kalau kita menjadi anak yang jujur, insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan, yaitu surganya Allah. Ya, tapi bagi siapa saja yang dia berdusta ya, yang dia tidak jujur, maka Allah juga akan membalas dengan keburukan, yaitu neraka ya. Jadi kalau mau jadi anak yang solih ya, yang pertama itu harus jujur ya, harus jujur. Ya. Kemudian berikutnya ya, ciri-ciri anak yang soleh adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Yang pertama ya, jadi hormat dan patuh kepada orang tua. Salah satu hadis Rasul, hadis riwayat Bukhari, di situ dijelaskan ya, salah satu hadis Rasul yang isinya itu, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbakti kepada orang tua adalah amalan ya, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kemudian berbakti kepada orang tua hanya bisa direalisasikan atau dilaksanakan dengan memenuhi 3 kewajiban ya. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali ketika kita diperintahkan dalam kemaksiatan ya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk kebaikan, maka kita melaksanakan. Tapi ketika diperintahkan dalam kemaksiatan ya, artinya kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah, maka tidak boleh untuk kita mengikuti. Kemudian yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua ya. Misalnya antum dititipkan uang ya untuk membayar harga bukunya antum ya, maka antum menyimpan itu dan kemudian diserahkan kepada gurunya antum ya. Jadi tidak boleh berbohong. Misalnya kalau sudah dikasihkan amanah untuk disampaikan kepada siapa, antum menyampaikan ya. Kemudian diberikan amanah untuk menjaga sesuatu, maka antum berusaha untuk menjaga. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila membutuhkan ya. Jadi ketika umi atau abinya antum meminta tolong, misalnya antum diminta tolong untuk pergi membeli garam ya, maka antum segera melaksanakan ya. Ya, antum melakukan itu semata-mata karena Allah ya, karena berbakti kepada orang tua itu adalah perintahnya Allah. Ketika antum melaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh diniatkan karena Allah, maka Allah akan membalas dengan pahala ya. Kemudian yang berikutnya, hormat dan patuh kepada guru ya. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama ya, oleh para ulama tentang bagaimana bentuk hormat ya kepada guru ya, maka ada beberapa ya yang disebutkan. Yang pertama, rendah hati terhadap guru ya, meskipun antum misalnya sudah lebih banyak tahu ilmunya ya daripada gurunya antum, maka antum tetap mendengarkan penjelasan gurunya antum dengan baik ya. Kemudian yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru ya, artinya ketika gurunya antum menyampaikan sesuatu, antum mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan. Misalnya antum disampaikan untuk mengerjakan tugas ya, maka antum melaksanakan sebagai bentuk ketaatan antum kepada gurunya antum ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada guru dengan mengharapkan balasan pahala di sisi Allah. Artinya bukan mengharapkan apa-apa ya, tidak mengharapkan materi, tidak mengharapkan pujian, tetapi semata-mata untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memandang guru dengan perasaan penuh hormat serta mempercayai ilmu yang disampaikan ya. Jadi antum ketika berpapasan dengan gurunya antum ya, maka adabnya itu adalah antum salim ya, dan kemudian tidak boleh misalnya antum membentak gurunya antum ya, atau berkata-kata kasar ya, itu tidak ya, karena gurunya antum juga merupakan orang tuanya antum di sekolah ya. Jadi antum harus hormat dan patuh ya kepada orang tua maupun kepada guru. Nah, kemudian berikutnya
ciri-ciri anak soleh yang berikutnya adalah menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya ya, menghargai teman-temannya ya, menghargai tetangganya, menghargai gurunya juga ya, termasuk juga di dalamnya. Nah, yang pertama menghargai pendirian orang lain ya. Jadi dalam Islam itu terdapat perbedaan ya, terutama misalnya dalam hal sholat ya, dalam hal sholat. Misalnya ketika sholat subuh ya, ada yang melakukan doa kunut ya, tapi ada juga yang tidak melakukannya. Jadi semua itu tergantung pada pendirian masing-masing orang ya. Dan pendirian ini yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya ya. Yang penting selama misalnya melaksanakan sholat kemudian tidak melanggar perintahnya Allah ya, selama itu pula juga kita menerima pendirian daripada orang lain. Kemudian yang berikutnya menghargai keyakinan orang lain ya. Jadi misalnya antum memiliki tetangga ya, tetangganya antum ternyata mungkin agama lain ya, misalnya dia Nasrani ya, atau misalnya dia agama apa begitu, atau dia memiliki suatu kepercayaan. Nah, kemudian menghargai keyakinan orang lain di sini maksudnya adalah antum membiarkan mereka dalam beribadah ya, antum tidak mengganggunya. Nah, menghargai keyakinan dari orang lain ini bukan berarti antum mengikuti perayaan-perayaannya mereka ataupun antum mengucapkan selamat kepada perayaannya mereka, tetapi cukup dengan antum tidak mengganggu ya, tidak mengganggu ibadah-ibadah daripada orang-orang yang memiliki agama lain. Karena barang siapa yang dia mengikuti keyakinan orang yang lain ya, agama lain, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang tersebut walaupun dia tidak keluar daripada Islam. Makanya memang kita harus memperhatikannya. Jadi toleransi ataupun penghargaan terhadap keyakinan itu hanya sebatas antum membiarkan mereka dalam beribadah ya, tapi tidak boleh mengikuti. Berikutnya menghargai pendapat orang lain ya. Misalnya dalam diskusi ya, dalam diskusi ataupun belajar kelompok, kemudian ada temannya antum yang memiliki pendapat yang lain terkait tugas yang diberikan oleh gurunya antum ya, maka sebagai seorang anak soleh ya, sebagai anak yang soleh ya, antum menghargai pendapat temannya antum walaupun tidak sama dengan pendapatnya antum ya, dan menyampaikan pendapatnya antum dengan cara yang baik ya. Baik, itu tadi beberapa ciri-ciri daripada anak yang soleh ya, anak yang soleh. Semoga antum semua yang menonton video ini bisa menjadi anak yang soleh dan kemudian ya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kemudian antum bisa membawa orang tuanya antum ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu dari Bu Fatma, semoga bermanfaat untuk antum. Bu Fatma tutup dengan ucapan syukran jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.